firman Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul khotbah menghormati kekudusan Allah. Hari Kamis libur kemarin saya kumpul anak-anak penari. Saya bilang seorang pelayan altar ya wajib hidup dalam ucapan syukur, pujian dan penyembahan. Dan syarat untuk kita menyembah Tuhan, kita harus ada dalam kekudusan. Pagi hari ini kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Bilangan pasalnya yang ke-20. Kita baca mulai ayatnya yang kedua, Bilangan pasalnya yang ke-20. Bilangan pasalnya yang ke-20, kita baca saja mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Bilangan pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat pokok kita ada di ayatnya yang ke-12. Saya bacakan kembali bagi kita semua. Firman Tuhan mencatat, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang saya garis bawahi. Dikatakan bahwa karena kalian tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya Allah menghukum Musa dan Harun. Mereka tidak akan melihat tanah Kanaan, tanah yang firman Tuhan bilang berlimpah susu dan madunya. Alkitab mencatat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, Musa mati di usia 120 tahun
yakni bulan ke-11. 1 tahun 2 bulan, bukan 1 tahun, 2 bulan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tahun 1407 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ulangan pasal 34 ayatnya yang ke-7 bilang bahwa waktu Musa mati di usia 120 tahun, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Masih kuat dia waktu Musa mati. Jadi di Ulangan pasal 1 ayat yang ke-3 saya bilang tadi itu kata-kata terakhir khotbah Musa kepada umat Israel, setelah itu dia meninggal dunia 2 bulan sebelum masuk tanah Kanaan. Kalau kita memperhatikan kehidupan Musa, hidupnya seluruhnya dipersiapkan untuk tanah Kanaan. Kenapa saya bilang begitu? 80 tahun awal, dari 40 tahun dia di tanah Mesir, dididik di bawah pengawasan putri Firaun, dan 40 tahun ada di padang gurun, itu dipersiapkan untuk memimpin umat yang besar keluar dari tanah Mesir. Dan 40 tahun dia berjalan dengan hati yang lemah lembut, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah gurun yang suram, Musa berjalan memimpin umat itu. Seharusnya kalau kita mau pikir-pikir, biar Tuhan dia nikmati sedikit. Apa hasil karyanya? Biasanya kan begini, saya banyak kali dengar kalau kita mau pemilihan begitu, terus biar sudah kita pilih bapak itu lagi, si A itu atau si B itu lagi. Kenapa? Dia sudah berjasa banyak untuk negeri ini, untuk provinsi ini, jadi kita pilih lagi. Seharusnya kalau kita berpikir Tuhan sudah persiapkan kehidupan Musa dari lahirnya hanya untuk memimpin orang Israel. 2 minggu yang lalu saya khotbah bahwa tulang-tulang Yusuf adalah penggenapan Allah kepada perjanjian sulu bagi Abraham, dan Musa adalah seorang pemimpin yang dipersiapkan Tuhan untuk membawa tulang-tulang itu pulang ke tanah Kanaan. Kalau boleh Tuhan, Musa nikmati sedikitkah? Dia sudah dengar dari 12 pengintai bahwa ada anggur yang berlimpah-limpah 1 tan dan bisa dipikul oleh 2 orang. Karena saking anggur itu berat dan enak. Berlimpah susu dan madunya. Tapi kenapa Tuhan tinggal 2 bulan menjelang masuk tanah Kanaan, Musa tidak bisa masuk tanah itu. Tuhan hanya kasih dia naik di atas puncak gunung, lihat itu sana negeri itu. Itu sudah negeri yang saya sudah janjikan, yang dulu Abraham punya, dan keturunan ini akan memilikinya. Tapi Musa tidak menikmatinya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat bahwa karena dia melanggar kekudusan Tuhan, karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel, langsung hukuman dijatuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 2 orang bersaudara laki-laki, adiknya pergi pendalaman Alkitab ibadah. Dia pulang dengan sukacita sambil bilang, haleluya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Dia menyanyi-menyanyi. Dia kakak sementara nonton TV duduk dengan hati yang galau, kesal karena dia baru habis berkelahi dengan dia pacar. Terus dia lihat begini, dia adik, kenapa kau tinggal? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Siapa yang luar biasa? Dia bilang luar biasa karena Tuhan memimpin umat Israel menyeberang laut Teberau dengan bisa ada di tengah-tengah laut. Laut bisa terbelah, mereka bisa jalan di tengah laut dan sampai di seberang. Dia kakak bilang, kau percaya? Ku tahu sekarang segala sesuatu itu bisa ya dijelaskan secara ilmiah. Dia kakak bilang, dulu itu menurut penelitian, dulu itu laut Teberau masih setinggi lutut. Makanya orang Israel bisa menyeberang selamat sampai di seberang. Langsung Depo Ade langsung tambah, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Depo kakak bilang, apa lagi yang kau bilang luar biasa? Iya tuh kakak, kenapa bisa luar biasa? Kereta kuda Firaun lapis, dia punya pengawal lapis Firaun dong bisa tenggelam hanya dengan air selutut. Kan begitu. Hari-hari ini orang
tidak mudah percaya karena kalau saya lihat dulu boleh, kalau saya sudah alami dulu boleh. Alkitab mencatat bahwa Musa dan Harun tidak bisa sampai menikmati tanah Kanaan karena yang tadi tidak percaya dan apa? Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kalau tidak percaya, kita tahu Ibu Gembala, tidak percaya artinya kalau belum ada bukti saya belum percaya. Tetapi menghormati kekudusan, siapa yang tahu standar kekudusan? Makanya pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan menghormati kekudusan Tuhan. Alasan kenapa Musa dan Harun tidak masuk ke tanah Kanaan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-20 tadi. Ayatnya yang pertama firman Tuhan katakan, kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Jadi alasan kenapa Musa tidak masuk ke tanah Kanaan adalah peristiwa di Kades, di mana dia tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata bangsa Israel 1 tahun sebelum mereka tiba di tanah Kanaan. Hukuman itu jatuh kepada Musa, dan 2 bulan sebelum mereka masuk Musa meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan tidak menghormati kekudusan Allah. Yang pertama, coba buka sama-sama Bilangan pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-24. Ya, ada di sini. Poin yang pertama, alasan kenapa Musa tidak masuk karena tidak menghormati kekudusan Allah, artinya dia memberontak terhadap firman Tuhan. Baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Jadi apa yang disebut tidak menghormati kekudusan Allah, artinya mereka memberontak terhadap firman Allah. Dan di dalam ayat ini kata memberontak menggunakan kata marah dalam bahasa Ibrani. Marah artinya sangat keras kepala terhadap tentang atau terhadap sesuatu. Keras kepala atau bertingkah laku degil, itu arti kata marah. Tidak menghormati kekudusan Tuhan, memberontak terhadap firman Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Jadi artinya menentang Tuhan itu kata marah. Bertingkah laku degil, sangat keras kepala tentang sesuatu. Mereka memberontak terhadap firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tegar tengkuk atau degil adalah sikap yang sepenuhnya tidak mau mendengarkan satu petunjuk. Firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Keras kepala sama dengan penyembahan berhala. Tapi saya percaya bahwa kita yang duduk pagi hari ini bukan orang-orang yang keras kepala. Amin. Ya. Pegang yang saya tahu begitu sudah Ibu Gembala, tidak boleh berubah. Jadi Musa dan Harun tidak percaya. Tuhan, masa cuma pegang ini tongkat terus bicara kepada gunung batu air keluar. Harus ada tindakan dong. Paling tidak pukul 1 kali atau 2 kali baru air keluar. Tidak percaya. Keras terhadap sesuatu yang mereka sudah pegang. Tuhan dulu kan waktu kita ketemu dengan Firaun, saya lempar begini itu tongkat baru dia jadi ular.
Waktu kita mau membelah laut Teberau kan tongkat diangkat. Waktu kita berperang kan saya bisa angkat tongkat. Kenapa cuma bicara Tuhan? Jadi itu arti dari tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dia memberontak terhadap firman Tuhan, keras kepala terhadap petunjuk daripada Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kita orang yang duduk, ya, kita datang kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang menghormati kekudusan Tuhan. Bilang kiri kanan, kita orang yang dengar-dengaran. Ya. Bapak Gembala cari teman di sebelah, siapa yang kita orang yang dengar-dengaran. Masuk akalkah, tidak masuk akalkah Tuhan? Tapi karena Tuhan yang suruh lewat firman Tuhan saya mau lakukan. Karena kita dengar-dengaran. Itu artinya kita menghormati kekudusan Tuhan. Poin yang kedua, apa yang dimaksud dengan tidak menghormati ya kekudusan Tuhan? Baca sama-sama Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-51. 1, 2, 3. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Saya garis bawahi, ternyata bahwa tidak menghormati kekudusan Tuhan artinya dia sudah berubah setia terhadap Tuhan. Berubah setia, yang tahu adalah hati kita dengan Tuhan. Orang Israel tidak tahu. Tetapi Musa tahu, waktu Tuhan jatuhkan vonis, kau dengan Harun tidak akan sampai ke tanah Kanaan karena kau sudah berubah setia. Kata berubah setia dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ma'al. Artinya menyembunyikan dan menutupi atau bertindak tanpa diketahui. Berubah setia. Musa secara diam-diam menampilkan dirinya seakan-akan dialah yang mengeluarkan air dari bukit batu itu. Tapi sebenarnya yang harus dia tampilkan adalah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Apakah kami? Bukankah Tuhan yang suruh? Tuhan kan yang suruh. Musa ambil itu tongkat dari kemah pertemuan itu, terus kau pergi bicara kepada bukit batu. Tapi Musa bilang, kamu orang-orang durhaka, orang-orang keras kepala. Apakah kami harus keluarkan? Dia sedang menonjolkan dirinya bertindak tanpa diketahui oleh orang Israel. Tetapi sebenarnya dia sudah berubah setia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesombongan itu memang awal kejatuhan. Ya, kalau sudah sombong, wah bisa sampai jatuh. Ya. Allah kan selidiki hati, makanya saya bilang perkara berubah setia ini yang tahu cuma pribadi saya dengan Tuhan. Yang tahu. Waktu saya persiapkan khotbah ini karena saya disuruh khotbah minggu kemarin. Tapi karena minggu kemarin ada tamu. Ya. Saya siapkan khotbah ini dan kemudian saya belajar, saya baca. Tiba-tiba saya pusing, mual begitu. Langsung saya bilang Bradley, Bapak Gembala sudah mulai mau tiduran. Saya angkat telepon, saya telepon Bradley. Dia langsung lari dari kamar. Tiba-tiba kok saya telepon dari sebelah. Saya bilang, Adeli kalau tolong bikinkan mama air gula. Bapak Gembala kaget, dia bilang kenapa? Saya bilang tidak tahu, tiba-tiba saya mual, pusing. Waktu itu saya ingat yang saya pikir begini, waktu saya siapkan khotbah ini saya bilang Tuhan yang tahu kan saya dengan Tuhan. Jemaat, orang lain, bahkan suami, anak tidak tahu posisi hati saya dengan Tuhan hari ini. Apakah saya sudah berubah setia atau tidak. Tetapi Tuhan saya mau, saya bisa menikmati betapa baiknya Tuhan. Ya, jangan langsung dijatuhi hukuman seperti Musa tidak terima, tidak lihat, tidak menikmati tanah Kanaan itu. Dari dulu saya selalu berdoa begitu, saya bilang Tuhan yang tahu hati saya. Tuhan saya minta untuk bisa melayani jemaat Tuhan.
tapi beri hati yang terus rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Amsal pasalnya yang ke-21 dari ayat 2 sampai ayat 3 bilang, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi kesombongan itu dosa. Orang fasik pikir kalau saya bisa kasih angkat dada, oh itu sudah saya puterang. Pelitanya orang fasik. Tetapi bagi kita orang percaya, kesombongan itu dosa di mata Tuhan. Makanya langsung jatuh hukuman. Jadi kita bisa bilang, aduh Tuhan, coba kamu bisa sampai kah? Rasakan paling tidak 1 hari saja. Bisa datang ke tanah Kanaan, pegang, ini sudah tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang kami. Dan hari ini saya bisa rasakan karena saya sudah berjerih lelah 120 tahun memimpin bangsa ini. Tapi ternyata jatuh hukuman, kau dan Harun tidak akan sampai ke tanah itu karena kau berubah setia. Makanya pagi hari ini bilang kiri kanan, mari kita tetap rendah hati. Ya, harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara ingat kejadian Panglima Naaman? Bukankah dia seorang panglima tentara Aram yang gagah perkasa? Firman Tuhan katakan dia menjadi kebanggaan. Ya. Tetapi dia penyakit kusta. Waktu disampaikan oleh seorang wanita yang jadi pelayan bagi istrinya bahwa di Israel ada seorang nabi. Kalau kau pergi ke sana kau bisa sembuh. Panglima Naaman itu dengan rendah hati pergi ke sana. Tapi setelah dia tiba di sana, Elisa tidak keluar. Hanya dia suruh dia bujang Gehazi keluar. Terus bilang, kau bilang kepada panglima besar itu. Bilang pergi ke sungai Yordan, celup dirimu 7 kali kau pasti sembuh. Firman Tuhan bilang Naaman kembali dengan marah. Dia bilang aku sangka nabi itu, pendeta itu akan keluar sebentar, terus taruh tangan kah, bikin apa kah, begitu toh? Baca-baca, tidak ya? Taruh tangan, Alkitab bilang, di atas penyakitku sehingga aku bisa sembuh. Tapi kenapa dia hanya pergi, saya suruh mandi, dia tidak mau ketemu saya. Bukankah di Damsik ada lebih banyak sungai yang lebih bersih, lebih baik? Kenapa harus pergi ke sungai Yordan yang kotor itu? Tapi dia punya pengawal bilang apa? Bapak, sekalipun itu nabi kasih kau perkara yang susah, Bapak kan pasti pergi. Ini hanya perkara mandi colo 7 kali saja. Masa Bapak tidak mau lakukan? Dan firman Tuhan bilang apa? Dengan rendah hati dia pergi. Waktu dia masuk membenamkan diri 7 kali, dia taat dengan rendah hati. Naaman disembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang perkara rendah hati ini penting bagi kita anak-anak Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kita, terkadang kita sudah rasa, saya kan begini, Tuhan saya kan sudah begini. Akhirnya bisa buat kita berubah setia. Musa kan pikir saya sudah belah laut teberau, saya sudah sabar Tuhan. Musa itu firman Tuhan bilang di antara, ada ayatnya itu, orang di seluruh bumi, dia orang yang sangat lembut hatinya, ya, sangat lembut hatinya si Musa ini. Tetapi Tuhan, dia bisa tiba-tiba berubah setia kepada Tuhan karena ya diprovokasi. Itu sudah diprovokasi. Itu poin yang kedua. Biarlah kita tidak memberontak terhadap kekudusan Tuhan, ya, kita tetap menghormati kekudusan Tuhan dengan cara kita tetap dengar-dengaran dan tetap rendah hati. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, apa yang dimaksud dengan tidak menghormati kekudusan Allah? Baca sama-sama Mazmur 106 ayat 32 dan ayat 33. 1, 2, 3. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka
bertengkar dengan Musa, firman Tuhan bilang memahitkan hati Musa. Sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Jadi tidak menghormati kekudusan Allah, artinya dia teledor dengan kata-katanya. Dalam bahasa Ibrani, ya, kata teledor dengan kata-kata menggunakan kata bata, bukan batu bata. Artinya berteriak-teriak karena marah atau berbicara sembarangan dan tergesa-gesa tanpa berpikir. Mereka bertengkar dengan Musa, memahitkan hati Musa sehingga Musa berteriak-teriak dengan marah. Kemudian dia bicara tergesa-gesa tanpa berpikir. Waktu dia kumpul, kamu orang-orang durhaka, maukah kamu ya kami keluarkan air dari bukit batu ini? Dia marah, bilang kamu orang durhaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya tadi saya bilang Musa yang Bilangan pasal 12 ayat 3 bilang seorang yang sangat lembut hati lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini firman Tuhan yang bilang orang yang lembut hati seperti Musa saja bisa bicara sembarang, bisa teledor dengan kata-katanya. Apalagi kita orang yang masih kurang-kurang sabar. Bradley bilang Bapak Gembala boleh lebih sabar dari saya. Katanya dia mau ikut saya yang tidak sabar. Musa yang lembut hati bisa teledor dengan kata-katanya. Tetapi pagi hari ini saya percaya ya, kita semua akan tetap bersabar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa Musa yang lembut hati itu kok bisa jadi tidak sabar? Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang kedua tadi yang sudah kita baca. Bilangan pasal 20 ayat 2. Firman Tuhan bilang begini, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Ayat 3 bilang, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Perhatikan kata yang saya garis bawahi, mengerumuni dan bertengkar. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru menggunakan kata mengerumuni. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru menggunakan kata bertengkar. Tetapi kalau kita selidiki sampai bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata mengerumuni ini berarti menentang. Dan kata bertengkar ini berarti menggoncangkan, menggunakan kata rib. Jadi mereka bertengkar dengan Musa sampai menggoncangkan dia. Subhanallah, bagaimana rupa itu. Sampai orang yang lembut hati, yang so sabar 40 tahun, 39 tahun. Sabar dengan orang keras kepala. So dikasih mana dari sorga, masih bicara lagi. Apa yang tong makan tiap hari ini? Coba tong makan daging kah? Musa datang lagi lemah lembut, minta Tuhan, coba dengar ini. Orang Israel sungut lagi. Tuhan bilang, iyo besok saya kasih burung datang. Kamu bisa makan daging. Sampai muntah-muntah, sampai mati. Betapa sabarnya Musa dengan orang Israel. Tetapi hari itu mereka bertengkar dengan dia. Mereka menentang dia sampai menggoncangkan Musa. Sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Makanya Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 bilang apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Matius pasal 12 ayat 36-37 bilang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi dia digoncangkan karena mereka bertengkar dengan hebat dan Musa teledor dengan kata-katanya. Saudara ingat peristiwa Ayub tidak? Di pasal yang pertama, pasal yang kedua sudah habis semua. Mulai dari harta, anak mati, akhirnya dia timbul borok di seluruh tubuh. Pasal 2 bilang istrinya datang dan bilang kepada Ayub, Ayub masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
Karena Alkitab bilang Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan. Terus apa yang Ayub bilang kepada istrinya? Jangan seperti perempuan gila. Jangan tong cuma mau terima yang baik dari Tuhan. Terus yang tidak baik itu yang tidak terima. Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya sesudah Ayub bicara itu, firman Tuhan bilang dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak bersalah dengan bibirnya. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan mulai pasal 3, Ayub mulai mengeluh. Pasal 23 ya, puncaknya dia membela diri. Tetapi di pasal 42 Ayub menyadari. Dia sadari, dia tarik. Keluar, aku datang. Keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang. Ayub menyadari bahwa tidak bisa saya bela diri. Jangan cepat-cepat mengeluh. Ya, ternyata Ayub bersalah juga. Dengan apa? Kata-katanya. Makanya ada ayat dalam Yakobus pasal 3. Baca sama-sama ayat ini. Indah sekali ayat itu. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi seorang yang sempurna adalah orang yang tidak bersalah dengan perkataannya. Tetapi seberapa ya kita dalam hidup ini, sebab kita semua kan bersalah tuh. Saya catat begini, bahkan untuk orang yang taat dengan baik. Perhatikan, orang yang telah lama menjalani kehidupan dengan iman. Atau orang yang telah melayani dengan dapat sekejap mata dia berbicara sembarangan tanpa disadari memarahi dan menyombongkan kebenarannya. So taat, apalagi so melayani dengan diam, tidak pernah sungut. Ya. Dia sudah berbuat semampunya, ya, hidup dengan iman. Tapi waktu diprovokasi oleh yang namanya ketidakpercayaan, asa sudah lama, kayaknya tidak masuk akal deh Tuhan kalau cuma bicara saja air keluar. Makanya itu tadi yang saya bilang, tidak percaya kemudian tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dia berpikir saya sudah bawa umat ini so dekat, tinggal 1 tahun sampai di tanah Kanaan. Akhirnya dia berubah setia, dia langsung jadi sombong. Ya, bicara sembarang-sembarang. Langsung vonis tahun itu jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang bikin saya langsung tiba-tiba mual dan saya bilang Tuhan, jangan sampai saya teledor dengan sapu kata-kata sehingga tidak bisa sampai ke sana. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan. Makanya orang pegang kita kata-kata. Kalau kita WA, SMS, kita orang apa lagi? Tulis surat kan ada yang kita pegang hitam di atas putih. Tapi kata-kata, tadi Bapak bilang, pemuda itu bilang, pelayan itu bilang, sekarang sudah berubah. Musa teledor dengan kata-katanya dan hukuman itu jatuh. Tetapi saya mau Tuhan, kalau bolehkah Tuhan kasih kesempatan bagi saya. Saudara ingat peristiwa Petrus toh? Waktu di pasal 9 kitab Lukas. Saya ingat saja cerita ini. Sebenarnya kita bicara tentang Musa, tapi saya kasih contoh begini. Petrus waktu di pasal 9, waktu Tuhan Yesus bawa mereka berdoa dan Yesus dimuliakan di atas gunung. Waktu itu Elia dan Musa datang kasih kekuatan bagi Tuhan Yesus. Petrus yang kaget, dia lihat, kemuliaan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan, alangkah bahagianya kami di tempat ini. Biarlah kami mendirikan 3 tenda. 1 tenda buat engkau, 1 tenda buat Musa, 1 tenda buat Elia. Tapi firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya, Bapak Ibu baca di rumah saja. Lukas pasal 9. Dia tidak tahu apa yang dia bicara.
kata-katanya. Bahkan puncaknya itu waktu imannya tergoncang dan seorang perempuan datang dan bilang, kau salah satu dari murid toh. Apa yang Petrus bilang? Aku tidak kenal dia. Bukan cuma satu kali, 3 kali Bapak Ibu Saudara. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Firman Tuhan bilang kalau Bapak Ibu nonton filmnya, waktu ayam berkokok, Yesus sementara dipukul dia lihat begini. Dan Petrus ingat, malam itu Tuhan Yesus sudah bilang. Karena apa yang Petrus bilang, Tuhan biar kata dong semua ini tergoncang iman. Aku tidak akan. Tapi Tuhan bilang, ingat Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Dan apa yang terjadi? Petrus keluar menangis, menyesal karena dia teledor dengan kata-katanya. Tapi Tuhan tahu hati Petrus. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Matius, Markus, Lukas tidak ditulis. Tapi di Yohanes pasal yang ke-20, apa 21, ya, waktu Yesus datang menemui mereka di pantai Danau Tiberias. Sebelumnya Yesus sudah bilang, aku akan mendahului kalian ke Galilea, dan ingat, kasih tahu Petrus. Firman Tuhan katakan mereka sudah mendayung semalam itu. Mereka tidak dapat apa-apa. Menjelang pagi ada orang di pinggir, di tepi danau, di tepi pantai Tiberias. Terus Tuhan Yesus bilang, anak-anak apakah kamu punya lauk? Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus bilang, tebarkan jala ke samping kanan perahu. Waktu mereka taat tebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Yohanes ingat, kejadian ini dulu pernah terjadi 3 tahun yang lalu. Waktu Yesus panggil mereka pertama kali, seperti ini juga. Yesus suruh tebarkan jala, langsung dia bilang, itu Tuhan. Waktu Petrus dengar bilang itu Tuhan, langsung dia lompat ke laut, ke danau. Dia berenang pergi, tiba di sana. Waktu tiba apa yang Tuhan Yesus bilang ke Petrus? Apakah Tuhan Yesus langsung bilang, toh apa saya bilang kok yang sangkal saya toh? Tidak, saudara. Tuhan Yesus bilang, mari sarapan. Luar biasa toh. Saya bilang, Tuhan, saya mau seperti itu kah Tuhan? Waktu saya bikin kesalahan, engkau kasih kesempatan. Jangan langsung vonis seperti itu. Jangan Tuhan. Saya mau dikasih kesempatan seperti Petrus. Tuhan tidak langsung vonis. Tapi waktu setelah ada orang duduk makan, sarapan, apa yang Yesus tanya kepada Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tanya lagi kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan, kau tahu hatiku. Petrus tinggal tidak mau bicara, Tuhan, saya sudah sangkal engkau. Tapi engkau tahu hatiku, aku belum berubah setia. Dan Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Jadi pagi hari ini saya percaya kalau kita duduk, kita dengar firman Tuhan ini, kita masih dikasih kesempatan seperti Petrus. Haleluya. Kasih kesempatan. Tinggal apa? Sabar saja, sabar. Satu kali kan seorang pasien dia pergi ke dokter THT. Dia bilang, dokter sapu telinga sakit. Dokter bilang, kenapa? Ada masuk biji kacang hijau, itu bikin sakit. Dokter bilang, oh cuman 2 saja. 2 saja yang bisa sembuhkan Bapak. Apa? Yang pertama operasi. Operasi kasih keluar itu biji kacang hijau, biayanya 2 juta. Wih, mahal sekali dokter. Tidak adakah yang lebih murah atau gratis? Dokter bilang ada yang gratis Bapak. Apa? Bapak tinggal siram, terus kipas-kipas, tiap hari kasih panas matahari baik, jemur dia, nanti tunggu dia bertumbuh jadi kecamba baru Bapak cabut. Itu gratis. Cuma butuh apa? Kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang mengiring Tuhan ya perlu kesabaran. Hari-hari ini Tuhan, saya sudah melayani kok Tuhan, kenapa masih tetap ada persoalan? Kenapa kayaknya belum keluar deh Tuhan dari masalah ini? Butuh kesabaran. Bilang kiri kanan, sabar. Ya. Pagi hari ini kita menghormati kekudusan Tuhan. Artinya kita tetap setia kepada Dia, kita tetap sabar, rendah hati menanti kedatangan Tuhan. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan.
saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari pemain musik ada di sini. Baik, puji Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, tepuk tangan orang-orang yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan jadi bagian kita semua. Mari saudara-saudara, persoalan kita banyak, tapi biarlah kita terus menghormati kekudusan Tuhan dengan poin-poin yang sudah dijelaskan, sehingga kita berjalan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita akan doa, di depan kita tersedia tubuh dan darahnya. Siapkan hati kita untuk menikmati tubuh dan darahnya pada pagi hari ini. Walau dunia berubah, namun hati tetap sama. Tuhan di hidupku. Kita angkat satu pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan. Kepada pelayan-pelayan bisa maju ke depan. Di hidupku setia, rencanamu ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Bapa, kami doa buat pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus. Kuduskan kami semua, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang akan menikmati tubuh dan darah-Mu, kami yakin bahwa untuk mengingat bahwa kematian Tuhan sudah laksanakan di kayu salib, betapa Engkau mengasihi kami. Kami serahkan perjamuan ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Tetap sama di hidup, Kau setia. Rencana-Mu yang sudah dapat bisa bangkit berdiri. Puji Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, sampai detik ini ku penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Nyanyikan lagu ini dari awal. Walau dunia berubah, terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah. Yang sudah dapat roti bisa angkat di tangan kanan, lalu Anda pandang Tuhan, bilang terima kasih buat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kau setia. Terima kasih Bapa. Rencana-Mu ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu, sampai detik ini ku melihat. Yang belum dapat bisa saudara angkat tangan untuk dilayani. Purna sampai selamanya, selamanya Kaulah Tuhan, satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku
Tinggi, angkat roti di tangan kanan. Haleluya. Penyertaanmu sempurna. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terus ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan di pada pagi hari menjelang siang ini. Bilang terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bila engkau tak bersertaku, yang mungkin berhari ulang tahun, ku perlu Tuhan. Yang ingin didoakan atau yang berhari ulang tahun yang telah lewat maupun hari ini bisa maju ke depan. Aku setia akan Tuhan perlindungan dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak terima kasih Bapa. Pimpinlah aku dengan kasih.
Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, lah Engkau tak besertaku. Mari bergembala. Ku tak Bapak, kami berdoa buat Bapak Sinaka yang Tuhan tambahkan usia 30 tahun. Bukan karena kekuatan kehebatan, tetapi sesungguhnya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa biar usia 30 tahun ini Tuhan memimpin, menjaga, memelihara sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemain musik di gereja ini. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu, berkati anak, istri, kami berdoa. Biarlah mereka terus dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa turun menaungi Bapak Sinaka, Bapak Arlan di dalam nama Yesus. Sehingga 30 tahun itu nyata kasih dan kemurahan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Tangan kanan sudah berpanjang, tangan kiri akan hormatan akan terus mengikutinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Maka kami berdoa buat anak kami Angel yang Tuhan tambahkan 12 tahun pada tanggal 30. Kami berdoa kasih kemurahan. Berdoa Tuhan Yesus, biarlah di usia 12 tahun ini dalam masa pendidikan kasih kepintaran hikmat marifat surgawi. Tangan kanan Tuhan beri berpanjang. Kami percaya tangan kiri kekayaan kehormatan akan terus mengikutinya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur buat usia baru. Amin. Tuhan taruh ke dalam tangan Tuhan, dia datang ke hadirat Tuhan. Tidak ada tersembunyi bagi pimpin. Kami mengundang mereka yang akan ujian besok, yang kelas 3, kelas 6 bisa maju ke depan untuk didoakan. Saya minta beberapa menit untuk doakan mereka. Bisa maju ke depan untuk ujian pada besok hari, kita berdoa bersama-sama. Waktu puji Tuhan berjalan dalam Roh-Mu. Mereka yang akan ujian besok bisa maju ke depan. Nyatakan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berjalan laden. Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku. Oh, bila Engkau tak besertaku. Kita angkat dua tangan kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin langkahku. Kami perlu Engkau tuntun hidup kami ya Tuhan. Langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalanlah bersama dengan kami. Oh, haleluya.
nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Sertailah kami Tuhan. Berjalan. Terima kasih. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Beri tepuk tangan sorak-sorak kepada Tuhan. Berterima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat dua tangan, terima berkat di akhir ibadah. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat, anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, angkat kita semua masuk surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Semua yang beribadah pada pagi hari menjelang siang ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Amin. Puji Tuhan. Kita akan latihan untuk ibadah selanjutnya bisa